Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rahayu, rahayu, rahayu. Takdim dalem kagem panjenengan sedanten untuk semuanya tasdiku sampaikan. Semoga panjenengan semua selalu dalam naungan lindungan pengayoman Gusti Kang Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami diperjalankan dengan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, yaitu di makam Syekh Muhammad Natsir bersama Bang Naim, bersama Pak Tri Nugroho dan juga Pak Diaura Selatan, untuk mencapai posisi toharoh diri atau mandilah bahasanya. Kami harus berjalan sekitar kurang lebih 300 meter dari parkiran atau tempat ngopi-ngopi kami, yang mana di sekitar kanan kiri ada pohon-pohon bambu yang cukup lebatlah bahasanya. Saya ingat sebuah hadis yang mana Rasulullah bersabda itu dari Abu Hurairah, "Berziarah kuburlah kalian, maka hal itu akan mengingatkan kalian pada akhirat." Tujuannya mengingat kepada akhirat, bahwa kita juga akan menyusul mereka. Maka kita maknai, kita harus menyajikan di dalam diri nilai-nilai luhur, karena kita pun akan menjadi leluhur bagi peradaban ke depan. Maka seyogyanya kita berikan hal yang mana menuai manfaat diri untuk mengingat akan kematian itu sendiri. Alhamdulillah, waktu kami ke sana, ke Sendang ya, di mana tempat untuk membersihkan diri atau bersuci, kebetulan bertemu juga dengan para peziarah yang lain. Hanya saja terkemas di dalam niat kami, yaitu hanyalah bersuci, sehingga bisa menghantarkan doa terbaik untuk para pendahulu, para orang kuno yang mana berjuang dengan sekuat tenaga agar syiar Islam, agar tanah air ini bisa kita nikmati seperti halnya sekarang dan juga masa depan bagi penerus daripada diri. Kita juga di sana melihat, mengamati, mencermati ada beberapa cara kuno yang mana itu masih ada, baik dari jenang atau bubur itu sendiri. Ada merah, ada putih, ada hijau, ada hitam. Ini bagi sebagian peziarah, ini mungkin cara mereka, dan apapun itu yang bagus kita menyaksikan atau menguri-uri dalam paham diri dan tanpa harus melakukan apa yang mungkin sebagian lakukan. Dengan melihat hal semacam ini, mengingatkan diriku akan kalimah para sepuh atau para orang kuno, yaitu simbah-simbah daripada diri, yang mana menyediakan warna hijau ini sebagai arah selatan, hitam utara, atau mungkin kuning itu timur, atau merah itu barat, putih itu pada tengah. Hal-hal yang mungkin dari masa kecil dulu masih teruri-uri dalam memori, yang mana kini kita saksikan di malam hari ini. Langsung saja kita mandi di lepas pukul atau lingsir wengi dini hari 00 lewat, di mana air mengalir tetapi panas bumi itu naik sehingga air itu menjadi hangat. Kita sadari, kita maknai di mana wajah kita yang penuh akan khilaf salah dosa, hendaknya dan seyogyanya tatkala hendak bertemu dengan pencipta itu dibersihkan dengan air tobat dan air istighfar. Setelah mandi, sebagai bentuk niat terdalam dari air tawaduk tadi, bisa menjadikan hal diri dalam laku ke alam mukasyafah untuk menghantarkan doa nan terpuji, nan terbaik. Maka kita lanjutkan perjalanan dari tempat bersuci itu menuju makam, yang mana kita kembali ke
posisi parkiran ya, untuk naruh pakaian basah, sehingga kita naik nanti ke atas bukit atau ke puncak bukit tidak menjadikan kendala atau beban daripada bawaan. Sebelum ke sana kita mampir atau bertemu di sebelah kanan itu nanti, sebelum itu gerbang dengan sendang atau mata air yang mana memancarkan kejernihannya, laku jernih atau mungkin bersih suci, menjadi cambuk di dalam diri bahwa untuk menghadap Pencipta dengan segala harapan dan doa yang termunajatkan, itu pembersihan diri itu perlu, baik dari sifat prasangka, praduga, atau segala sesuatu yang berkenaan dengan hati, yang mana tersebutkan di dalam firman yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbis salim, di mana di situ disebutkan kecuali yang menghadap dengan hati yang bersih. Dengan kalimah menghadap dengan hati yang bersih, maka memaknai bahwa kita tidak ada dalam kepentingan apapun. Kapasitas kita, kepentingan kita hanyalah mendoakan mereka, bukan mengharapkan sesuatu daripada si mereka yang telah almarhum atau almarhumah. Saya juga teringat dengan sajian daripada Ibnu Rajab rahimahullah, sibuk dengan nyuceni manah ati adalah hal baik daripada memperbanyak puasa sunnah atau mungkin sholat sunnah yang disertai ya kalimatnya dengan menipu hati dan khianat diri. Maka setelah wudhu kami naik ke atas step by step, lantai demi lantai, titian demi titian, kurang lebihnya 95 perjalanan menuju puncak, yang mana 95 titian atau mungkin tangga. Ini jujur membuat melek ya, yang tadinya mungkin agak capek atau apa, akan tetap memberikan semangat di dalam diri. Alhamdulillah sampai. Dan di sana si penunggu perawat penguri-uri daripada makam membukakan dengan cara mereka, dan kita juga punya cara tersendiri untuk mendoakan mereka, yang mana mungkin cara ini beda dalam mata memandang satu sama lain, dalam sudut pandang. Hanya saja kita bukan untuk tempat adu sudut pandang dalam berpendapat, tetapi niat yang kami kemas adalah untuk mendoakan semata. Perkara penilaian itu kapasitas masing-masing, yang bagus di dalam diri bukan ada kepentingan dan tidak ada kepentingan selain untuk mendoakan. Setelah sampai atas dan dibukakan pintu, kami sejenak leha-leha atau bersantai sejenak, karena memang naik tangga itu di usia yang 50-an akan terasa otot-otot daripada kaki itu kencang, sehingga perlu untuk sejenak istirahat. Ya, mungkin untuk yang muda-muda yang masih bisa berkiprah dengan segala refleks kanuragan yang baik tidak menjadi soal. Akan tetapi untuk yang usia lanjut menjadikan hal diri. Nah, tempat ini atau makam ini dalam kapasitas teritorial Kabupaten Sragen, yang mana sebuah kabupaten kecil dari timur kota Solo, yang mana juga menjadi perbatasan antara provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedikit ngobrol-ngobrol dengan juru kunci mengenai tarikh perjalanan atau histori daripada makam ini sendiri. Setelah masuk dan mendoakan, maka kami ngobrol santuy, lalu sejenak humor-humor, karena di nuansa yang tenang dengan suasana pekat malam, juga gulitanya alam, kita membaur merasakan nikmat
yang mana tersaji, yang termaklumat sebagai harap diri. Semoga tempat dimanapun kami berpijak senantiasa dalam naungan lindungan Allah SWT. Meskipun hal mubram atau ketetapan yang terjadi akan tetap terjadi, tetapi tidak memberikan impact atau mungkin dampak yang berlebihan kepada seluruh daripada umat, juga khususan ila ummatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kami berempat saling ngobrol, baik Bang Naim, Pak D Aura Selatan, atau mungkin Pak Tri Nugroho itu sendiri, yang masing-masing menemukan titik khidmat sesuatu yang dirasa dari fenomena alam itu sendiri, akan menjadikan, mengimbuhkan keimanan di dalam diri. Tidak ada yang layak disembah, tidak ada yang layak untuk disujudkan selain Ilahi Rabbi. Setelah subuh, maka kita beranjak berpamitan untuk pulang ke tempat masing-masing, sehingga kita bisa beraktivitas untuk fisabilillah di dalam keluarga kami masing-masing, sehingga tidak mengganggu posisi sakinah mawaddah warahmahnya. Lalu kita beranjak ya dari parkiran itu menuju perbatasan, di mana Jawa Timur menuju Jawa Tengah. Itu yang mana kami tempuh kalau sampai kota Sragen itu dari posisi perbatasan itu sampai 40 menit untuk roda 4 ya. Mungkin itu yang bisa kami sharekan, kami bagikan. Ada kalanya setiap perjalanan apapun itu tetap menjaga keimanan diri, jangan sampai terusik, terganggu, atau rusak keimanan diri sendiri sehingga kita menyekutukan daripada pencipta. Mungkin ini wabillahi taufiq wa hidayah wa inayah. Ada kurang lebih dalam penyampaian, kami sekalian mohon maaf lahir dan batin. Sekiranya ada hal manfaat diri untuk berbagi Al-Fatihah, monggo silahkan datang ke makam Syekh Muhammad Natsir.